warahmatullahi wabarakatuh. Halo pendengar setia, kembali lagi bersama saya Nafisa di podcast Kebidanan. Semoga semuanya sehat selalu ya. Sebelum kita mulai, saya akan menyambut nih moderator saya yaitu Gia. Apa kabar Gia? Alhamdulillah baik. Senang bisa hadir di sini. Bagaimana dengan Nafisa? Alhamdulillah saya juga baik. Nah, kita juga sudah ditemani dua tamu undangan dari alumni Stikes Respati Tasikmalaya, yaitu Bu Suci dan Bu Mei. Apa kabar Bu Suci? Baik, terima kasih. Senang sekali bisa berbagi di podcast ini. Cuaca Tasikmalaya juga cerah ya, jadi mood saya bagus sekali. Gimana kalau Ibu Mei, apa kabar? Alhamdulillah, saya juga baik. Senang bisa hadir dan berbagi pengalaman. Semoga diskusi kita nanti bisa menyenangkan dan bermanfaat ya. Amin. Senang sekali mendengar kabar baik dari semuanya ya. Sebelum kita masuk ke pembahasan ini, kita mulai dari podcast ini nih. Saya penasaran banget nih dari Bu Suci dan Bu Maylin tentang kesibukan sekarang apa saja. Kalau saya sekarang sedang aktif di rumah sakit, mendampingi ibu hamil untuk pemeriksaan rutin dan juga beberapa kali ikut menangani pasien. Selain itu, saya juga sedang menyiapkan materi edukasi untuk kelas ibu hamil minggu depan, jadi lumayan sibuk tapi menyenangkan karena langsung berinteraksi dengan pasien. Wah, keren banget ya. Kalau Bu Maylin gimana kesibukannya? Kalau saya sekarang lebih banyak di klinik. Ini ikut dalam program penyuluhan kesehatan di masyarakat. Jadi selain di ruang praktik, saya juga sering turun ke lapangan. Rasanya senang sekali bisa berbagi ilmu dan dengan masyarakat lainnya. Menarik sekali mendengar kesibukan Bu Suci dan Bu Maylin. Jadi memang kegiatan bidan itu tidak hanya di ruang bersalin, tapi juga banyak di luar seperti edukasi dan penyuluhan. Ini penting sekali supaya masyarakat lebih paham tentang kesehatan reproduksi. Betul Gia. Jadi pendengar setiap podcast ini bisa tahu bahwa profesi bidan ini dinamis. Nah, di podcast kali ini kita akan membahas tentang pelayanan kesehatan reproduksi karena topik ini kadang dianggap berat, tapi sebenarnya kalau kita uraikan pelan-pelan, isinya sangat banget dekat dengan kehidupan sehari-hari. Yuk kita kupas satu persatu. Bu Suci sebagai alumni Stikes Respati Tasikmalaya yang sudah berpengalaman di lapangan, coba dong jelaskan protokol pelayanan kesehatan reproduksi karena di sini pada penasaran nih sama materinya. Tentu, boleh oh ya. Protokol pelayanan kesehatan reproduksi mencakup beberapa hal penting loh. Ternyata ada konseling pranikah dan prakehamilan. Bayangkan ada pasangan yang mau menikah, mereka biasanya sibuk mikirin dekorasi, catering, terus atau undangan, tapi ada hal yang sering terlupakan yaitu kesehatan reproduksinya. Konseling pranikah dan kehamilan itu penting banget karena pasangan bisa tahu kondisi kesehatan masing-masing. Misalnya apakah ada penyakit bawaan atau resiko tertentu. Bisa belajar tentang kesiapan fisik dan mental. Menikah itu kan bukan hanya sekedar soal cinta, tapi juga kesiapan menghadapi kehamilan dan menjadi orang tua. Konseling juga membahas resiko kehamilan dini, misalnya kalau usia ibu masih terlalu muda atau ada masalah gizi. Dengan konseling ini pasangan jadi lebih siap, bukan hanya sekedar secara emosional tapi juga secara medis. Oh, berarti bidan harus memberikan empati dan edukasi ya untuk para remaja dari sekarang. Betul Bu Gia. Selanjutnya ada pelayanan antenatal care yaitu ANC. Nah, kalau sudah hamil ada protokol yang harus diikuti ANC atau pemeriksaan kehamilan. Ini bukan sekedar formalitas, minimal ada 6 kali kunjungan selama kehamilan. Kenapa harus rutin? Karena untuk memantau tekanan darah ibu, karena tekanan darah tinggi bisa beresiko preeklamsia.
mengecek status gizi, apakah ibu cukup nutrisi untuk mendukung pertumbuhan janin, deteksi dini komplikasi misalnya anemia, diabetes, gestasional atau masalah pertumbuhan janin, edukasi tanda bahaya kehamilan supaya ibu tahu kapan harus segera ke fasilitas kesehatan. Jadi Bu Gia dan Bu Nafisa, ANC itu bukan sekedar check up berkala yang memastikan ibu dan bayi dalam kondisi aman. Lalu ada juga pencegahan penyakit menular seksual PMS. Topik ini biasanya kebanyakan bikin orang malu, tapi penting banget loh. Ini penyakit menular seksual seperti HIV, sifilis, atau gonore. Bisa berdampak besar pada kesehatan reproduksi. Nah iya Bu, gimana tuh untuk pencegahannya yang udah tertular sama HIV? Nah, untuk pencegahannya Ibu Nafisa dilakukan lewat edukasi, memberikan informasi tentang perilaku seksual yang sehat dan aman. Kemudian pemeriksaan laboratorium deteksi dini supaya bisa segera diobati. Pemberian obat, kalau ada infeksi harus ditangani sesuai protokol medis. Dengan adanya pencegahan ini bukan hanya sekedar kesehatan individu yang terjaga, tetapi juga kesehatan pasangan dan anak yang akan lahir. Kemudian pelayanan kontrasepsi dengan informed consent. Kontrasepsi sering banget jadi bahan perdebatan, ada yang bilang tabu, ada yang bilang takut efek samping. Padahal kalau dilakukan dengan benar, kontrasepsi itu aman. Prinsipnya adalah pasien harus tahu manfaatnya, misalnya mencegah kehamilan yang tidak diinginkan atau tidak direncanakan. Pasien juga harus tahu resikonya, efek samping ringan seperti perubahan siklus haid. Terus pasien diberi pilihan metode mulai dari pil, implan, IUD, hingga kondom. Tenaga kesehatan wajib menjelaskan dengan jujur dan transparan, jadi keputusan ada di tangan pasien, bukan dipaksakan, Bu Nafisa. Lalu untuk yang terakhir ini penting banget, yaitu perlindungan hak pasien. Ini poin yang sering dilupakan. Pelayanan kesehatan reproduksi bukan hanya soal tindakan medis, tapi juga soal hak pasien. Privasi harus dijaga, misalnya hasil pemeriksaan tidak boleh diumbar ke orang lain. Terus kerahasiaan data pasien wajib dilindungi. Pelayanan tidak boleh diskriminatif, semua orang berhak mendapatkan layanan yang sama tanpa memandang status sosial, agama, dan latar belakang. Dengan perlindungan hak pasien, pelayanan jadi lebih manusiawi dan beretika. Jadi kalau dirangkum, pelayanan kesehatan reproduksi itu bukan hanya soal teknis saja ya. Ada konseling, pemeriksaan rutin, pencegahan penyakit, kontrasepsi, sama perlindungan hak pasien. Semua ini saling terkait untuk memastikan ibu, bayi, dan keluarga yang sehat. Benar banget, kalau dijalankan dengan baik, protokol ini bisa mencegah banyak masalah ya Bu, kesehatan ya Bu, dan paling penting masyarakat jadi lebih paham bahwa kesehatan reproduksi ini hak dasar, bukan hal yang tabu. Oke, baik, selanjutnya kita mau mendengarkan materi dari Ibu Maylin nih. Bu Maylin, bagaimana dengan perspektif Vicky dalam pelayanan kesehatan reproduksi? Karena kesehatan reproduksi pasti bukan hanya soal medis kan, tapi juga soal nilai agama dan moral. Nah, betul sekali Bu Gia. Dalam PIKI, prinsip pelayanan kesehatan reproduksi harus dilandasi pada beberapa hal. Contohnya, yang ke-1 ada hib al-nafs atau menjaga jiwa. Bayangkan seorang ibu hamil datang ke bidan. Dalam PIKI, keselamatan jiwa ibu dan bayi adalah prioritas utama. Artinya, semua tindakan medis harus berorientasi pada menyelamatkan nyawa. Kalau ibu mengalami komplikasi, misalnya perdarahan hebat, tenaga kesehatan wajib segera bertindak walaupun harus membuka aurat dalam kondisi darurat. Prinsip ini juga menekankan bahwa nyawa tidak boleh diremehkan. Bahkan dalam Islam, menyelamatkan satu jiwa sama dengan menyelamatkan seluruh umat manusia. Jadi, pelayanan kesehatan reproduksi harus selalu menempatkan keselamatan ibu dan bayi.
Yang kedua ada hifalnas, menjaga keturunan. Nah, ini berkaitan dengan keberlangsungan generasi. Dalam fikih, menjaga keturunan berarti memastikan anak yang lahir sehat, kuat, dan bisa tumbuh dengan baik. Pelayanan reproduksi harus mendukung kehamilan yang sehat, misalnya dengan pemeriksaan rutin, gizi yang cukup, dan pencegahan penyakit. Kalau ada resiko penyakit genetik, tenaga kesehatan bisa memberikan konseling agar pasangan siap menghadapi atau mencegahnya. Terus, prinsip ini juga mendukung perencanaan keluarga, misalnya penggunaan kontrasepsi untuk mengatur jarak kehamilan agar ibu tidak kelelahan dan anak bisa tumbuh optimal. Intinya menjaga keturunan bukan hanya soal melahirkan anak ya Bu, tapi memastikan kualitas generasi yang akan datang. Bener banget Bu Gia. Lalu ada juga yang ketiga hifal-ir atau menjaga kehormatan. Ini bagian yang sering terjadi pada perhatian besar dalam pelayanan kesehatan reproduksi. Privasi pasien harus dijaga. Contohnya, aurat tidak boleh dibuka kecuali dalam kondisi darurat medis, misalnya saat pemeriksaan kehamilan atau persalinan, hanya bagian yang perlu saja yang diperiksa. Data pasien juga harus dirahasiakan, tidak boleh diumbar ke orang lain tanpa izin. Tenaga kesehatan harus bersikap profesional, tidak boleh melecehkan atau merendahkan pasien. Prinsip itu menunjukkan bahwa pelayanan medis bukan hanya soal tubuh, tapi juga soal keturunan dan martabat manusia. Lalu untuk yang terakhir ada yang gak jauh pentingnya juga nih. Yang keempat yaitu maslahah atau kemaslahatan. Maslahah artinya mencari manfaat yang lebih besar daripada mudarat dalam pelayanan. Kesehatan reproduksi ini bisa diterapkan dalam banyak hal, misalnya penggunaan kontrasepsi. Ada orang yang khawatir kontrasepsi haram. Padahal kalau dilihat dari sisi maslahat, kontrasepsi bisa mencegah kehamilan, beresiko melindungi kesehatan ibu, dan membantu keluarga merencanakan masa depan. Contoh lain, tindakan medis darurat yang mungkin secara syariat membuka aurat itu diperbolehkan karena maslahatnya adalah menyelamatkan nyawa. Maslahat juga berarti pelayanan harus memberi manfaat luas, bukan hanya untuk individu tapi juga untuk masyarakat. Dengan prinsip ini, pelayanan kesehatan reproduksi jadi lebih fleksibel, tidak kaku, dan bisa menyesuaikan dengan kebutuhan nyata di lapangan. Oh gitu Bu. Jadi pelayanan media harus selaras dengan nilai-nilai syariah tanpa mengabaikan standar profesional. Nah, ini juga menunjukkan bahwa keadaan reproduksi bukan hanya isu medis ya, tapi juga moral dan spiritual. Fenomena ini yang sering muncul yaitu nih, yang pertama ada stigma terhadap kontrasepsi. Terus masih ada nih anggapan bahwa kontrasepsi itu bertentangan dengan ajaran agama atau bisa merusak kesuburan. Terus ada kurangnya edukasi reproduksi di kalangan remaja. Banyak remaja yang tidak mendapatkan informasi tentang angka kehamilan yang tidak diinginkan atau cukup tinggi. Terus ada pernikahan dini masih terjadi di beberapa daerah dengan dampak serius terhadap kesehatan ibu dan anak. Terus ada informasi digital bercampur fakta dan hoaks. Media sosial sering banget nih menjadi sumber informasi tentang kesehatan reproduksi, namun tak semuanya akurat. Terus ada kesenjangan akses layanan kesehatan. Di daerah terpencil, ibu hamil masih banget kesulitan mendapatkan pemeriksaan rutin. Ada juga fenomena kekerasan berbasis gender. Banyak nih perempuan tidak berani mengakses layanan reproduksi karena stigma atau tekanan terhadap keluarganya. Terus ada tren kehamilan di usia lanjut. Semakin banyak perempuan menunda kehamilan karena karir, sehingga risiko medis meningkat. Lalu ada fenomena aborsi tidak aman, masih terjadi di masyarakat karena kurangnya akses terhadap konseling dan layanan legal yang aman. Gimana Bu Suci? Betul banget Ibu, di rumah sakit saya sering sekali menemui pasien yang bingung karena informasi yang kurang akurat di internet, kontrasepsi yang tidak akurat. Selain itu juga di lapangan saya melihat ibu-ibu di daerah terpencil harus menempuh perjalanan jauh hanya untuk ANC.
Saya juga sama kayak Bu Suci, melihat fenomena lain yaitu meningkatnya kasus kekerasan berbasis gender. Banyak perempuan yang tidak bisa mengambil keputusan sendiri terkait kesehatan reproduksi. Dari sisi fikih, sebenarnya perempuan berhak menjaga keselamatan dirinya. Dan fenomena ini menunjukkan perlunya kolaborasi antara tenaga kesehatan, tokoh agama, dan masyarakat ya. Saya ingin bertanya ke Bu Suci dan Bu Melin, bagaimana sih cara kita mengatasi fenomena pernikahan dini? Salah satunya dengan edukasi di sekolah dan komunikasi kepada anak-anak, harus tahu resiko medisnya, kemudian dan sosial dari pernikahan dini, karena di zaman sekarang sudah banyak remaja yang hilang kendali pada usianya. Jadi kita yang sebagai bidan perlu banget kasih edukasi yang benar kepada semua orang tua untuk masa depan anaknya. Apalagi untuk perempuan ya Bu, ini udah hal yang wajib buat dibahas. Betul banget Bu Suci, kalau dari sisi fikih, pernikahan memang sah bila syarat terpenuhi, tapi maslahat harus diperhatikan. Jika pernikahan dini membawa mudarat, sebaiknya dicegah. Oh, jadi pendekatan medis dan fikih ini bisa saling melengkapi ya? Iya benar banget, saya juga mau meningkatkan untuk orang tua atau yang mau menjadi orang tua nih. Wajib banget kalian harus tahu dulu pencegah ke anak yang di bawah umur, karena sekarang sebentar aja kita terlepas oleh anak kita, bisa aja anak ini melakukan hal yang seharusnya gak dilakukan. Apalagi sekarang zamannya modern, banyak informasi kayak gitu dari internet. Jadi kita sebagai orang tua yang lebih dewasa harus memberikan edukasi kepada remaja yang masih usia dini untuk pencegahan hal yang tidak diinginkan. Wah, betul banget Ibu. Aku mau nanya nih ke Bu Melin, bagaimana pelayanan kesehatan reproduksi di masa depan dapat tetap menjaga prinsip makosyah syariah? Pelayanan kesehatan reproduksi harus berorientasi pada kemaslahatan, yaitu menjaga agama, keselamatan jiwa ibu dan bayi, kesehatan mental, keberlangsungan keturunan, serta kesejahteraan ekonomi pasien tanpa melanggar nilai syariat Islam. Apakah inovasi dalam pelayanan kesehatan reproduksi bisa tetap sesuai dengan prinsip Hifz an-Nazl? Oh, tentunya bisa Bu Gia, selama inovasi tersebut menjaga kejelasan keturunan, tidak mencampur nasab, serta bertujuan mendukung kehamilan dan persalinan yang sehat dan aman. Mengapa makosyah syariah penting diterapkan dalam pelayanan kesehatan reproduksi, Ibu? Karena makosid syariah menjadi pedoman agar pelayanan kesehatan tidak hanya fokus pada aspek medis, tetapi juga memperhatikan nilai moral, agama, dan dampak jangka panjang bagi ibu, bayi, dan keluarga. Wow, gak kerasa ya diskusi kita udah sejauh ini. Saya rasa diskusi kita sudah cukup lengkap. Ada protokol, prinsip fikih, dan fenomena aktual. Sebelum ditutup, mari kita simpulkan, Ibu Nafisah. Baik, jadi kesimpulannya yaitu yang pertama, pelayanan kesehatan reproduksi harus mengikuti protokol medis dan etika. Terus yang kedua, prinsip fikih menekankan kesehatan jiwa, terus keturunan dan kehormatan. Terus yang ketiga, fenomena di masyarakat menunjukkan perlunya edukasi yang lebih luas, akses yang merata, serta kolaborasi lintas sektor. Oke, terima kasih kepada Gia sebagai moderator di podcast ini serta tamu undangan Bidan Suci dan Bidan Mei. Semoga ilmu yang diberikan sangat bermanfaat ya. Saya tutup, terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.